Bagaimana jika mimpi yang paling dinanti berubah menjadi mimpi buruk? Itulah yang terjadi pada pasangan di Ponorogo. Setelah menanti kehadiran anak selama 10 tahun, kebahagiaan mereka direnggut oleh peristiwa yang tak masuk akal. Hingga kini, tak ada yang tahu kemana mereka pergi dan mengapa. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak sampai akhir. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa Ponorogo, tinggallah pasangan suami istri, Pak Agus dan Bu Siti. Rumah mereka kecil, dengan dinding kayu yang sudah mulai memudar warnanya. Meski sederhana, rumah itu selalu terasa hangat, penuh cinta, dan doa. Setiap malam, Bu Siti sering terlihat duduk di sudut kamar, memandangi langit-langit sambil menggenggam tasbih kecil di tangannya. Bibirnya tak henti-henti berdoa, memohon kepada Tuhan agar diberi amanah seorang anak. 10 tahun bukan waktu yang singkat, tapi harapan Bu Siti tak pernah pudar. Di pagi hari, Bu Siti menjalani rutinitas seperti biasa. Ia akan menyapu halaman rumah sambil menatap tetangga yang sibuk dengan anak-anak mereka. Sesekali ia tersenyum, tetapi dalam hatinya ada rasa rindu yang mendalam. Kapan ya, aku bisa seperti mereka? Gumamnya sambil menghela napas. Setiap kali ia melihat seorang ibu menggendong bayinya, ada rasa harus sekaligus sedih yang tak bisa disembunyikan. Pak Agus, suaminya, selalu mencoba menghibur. Setiap kali melihat istrinya termenung, ia akan mendekat dan berkata, "Sabar, Siti. Tuhan pasti mendengar doa kita. Mungkin belum sekarang, tapi yakinlah, waktunya akan tiba." Kata-kata itu menenangkan Bu Siti, meskipun di dalam hatinya ia sering merasa cemas, takut jika penantian ini tidak akan pernah berakhir. Bu Siti juga rajin berkonsultasi dengan bidan desa. Setiap kali pulang dari pemeriksaan, ia membawa ramuan tradisional yang disarankan oleh bidan. Pagi dan malam, ia meminum ramuan itu dengan harapan tubuhnya menjadi lebih kuat dan siap menerima keajaiban. Selain itu, ia sering mendatangi pengajian di desa, memohon doa dari ibu-ibu lain agar ia segera diberi momongan. Di sela-sela kesibukannya, Bu Siti mulai merajut kain kecil. Ia memilih warna-warna cerah, kuning, biru, dan hijau. Ketika Pak Agus bertanya, untuk siapa kain ini?" Bu Siti hanya tersenyum kecil dan menjawab, untuk anak kita nanti." Pak Agus tidak membalas, tetapi dalam diam ia ikut berdoa agar rajutan itu segera digunakan. Di malam-malam tertentu, Bu Siti sering menangis dalam sujudnya. Ia merasa lelah menunggu, tetapi hatinya tetap dipenuhi harapan. Ia yakin Tuhan tidak akan mengabaikan doanya. Satu hal yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri, jikalau Tuhan memberikan cobaan ini, pasti ada hadiah besar di baliknya. Dan keyakinan itu yang membuatnya tetap tegar. Hari-hari terus berlalu, bulan berganti, dan tahun-tahun yang panjang terlewati. Penantian yang penuh doa dan usaha itu akhirnya membuahkan hasil. Suatu pagi, setelah merasa mual yang tak biasa, Bu Siti memutuskan memeriksakan diri ke bidan. Ketika bidan tersenyum dan berkata, "Selamat, Bu Siti, Anda hamil." Air mata langsung mengalir di pipinya. Ia tak mampu berkata apa-apa selain bersyukur. Kabar itu langsung ia bagikan kepada Pak Agus. Ketika mendengar berita tersebut, Pak Agus memeluk istrinya dengan erat. "Akhirnya, doa kita dijawab, Siti." "Akhirnya," ujar Pak Agus dengan suara bergetar. Bu Siti menangis di bahunya, penuh haru dan bahagia. 10 tahun penantian itu akhirnya usai. Di hari-hari berikutnya, rumah kecil mereka dipenuhi dengan keceriaan. Pak Agus mulai sibuk memperbaiki kamar kecil di sudut rumah, sedangkan Bu Siti sering duduk sambil merajut pakaian bayi. Setiap benang yang ia masukkan ke jarum adalah simbol harapan dan cinta yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Hari-hari setelah kabar kehamilan itu menjadi terang baru dalam kehidupan Pak Agus dan Bu Siti. Tak ada lagi malam-malam penuh doa yang dibarengi isak tangis. Kini, doa mereka diiringi senyum dan penuh harapan. Setiap pagi, Pak Agus bangun lebih awal dari biasanya, memastikan istrinya makan yang terbaik. Ia rela berjalan ke pasar yang lebih jauh, mencari buah segar dan susu untuk Bu Siti. "Siti, ini bukan cuma buat kamu, tapi juga buat anak kita,"
katanya dengan mata berbinar. Bu Siti hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Setelah 10 tahun penantian, kata, anak kita, terasa begitu ajaib. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Setiap gerakan kecil di perut Bu Siti menjadi momen berharga. Suatu malam, saat mereka sedang duduk berdua di kamar, Bu Siti tiba-tiba memanggil dengan suara penuh semangat, Mas? Mas! Rasakan ini!" Pak Agus segera mendekat, menempelkan tangannya ke perut istrinya. Gerakan kecil terasa di sana. "Astaga, Siti, dia bergerak. Anak kita bergerak," ucap Pak Agus dengan suara bergetar. Mereka saling menatap, air mata jatuh tanpa diminta. Di tengah malam yang hening itu, keajaiban terasa begitu nyata, lebih nyata dari apapun yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Tetangga-tetangga di desa ikut merasakan kebahagiaan mereka. Bu Siti sering mendapat kunjungan dari ibu-ibu desa yang membawa hadiah kecil, popok kain, bantal bayi, atau sekadar lauk masakan mereka. "Bu Siti, ini rezeki buat calon bayi ya?" kata salah seorang tetangga sambil tersenyum. Bu Siti menerima dengan hangat, tetapi setiap pemberian itu ia pandang lama, membayangkan anaknya kelak memakainya. Di malam hari, ia sering memandangi tumpukan perlengkapan bayi yang mulai memenuhi rumah mereka, tak bisa berhenti bersyukur. Pak Agus tak kalah semangat. Ia membuat sendiri sebuah ayunan kecil dari kayu terbaik yang ia dapatkan dari hutan. Setiap kali mengetukkan palu, ia membayangkan tawa anaknya yang menggema di halaman rumah mereka. "Mas, apa nggak terlalu cepat bikin itu?" tanya Bu Siti sambil tersenyum. Pak Agus menghentikan pekerjaannya sebentar, menatap istrinya penuh haru. "Siti, aku hanya ingin semuanya siap. 10 tahun kita menunggu, aku ingin memberikan yang terbaik untuk dia." Suaranya hampir pecah, tetapi ia berusaha menahannya. Bu Siti terdiam, merasa suaminya sedang menyimpan kebahagiaan yang begitu besar hingga tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada perasaan aneh yang kadang muncul di hati Bu Siti. Di beberapa malam, ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari kejauhan, bayangan samar di luar jendela yang seolah mengintai. Ia tidak pernah mengatakan ini pada Pak Agus, takut merusak kebahagiaan mereka. "Mungkin ini hanya perasaanku saja," pikirnya, mencoba menenangkan diri. Ia tidak tahu, perasaan itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, bulan purnama menggantung di langit Ponorogo, menyinari rumah kecil Pak Agus dan Bu Siti. Angin dingin menyusup melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Bu Siti sudah berbaring di tempat tidur, wajahnya terlihat lelah namun bahagia. Tangannya perlahan mengelus perutnya yang semakin besar, sementara Pak Agus duduk di kursi samping tempat tidur, membacakan doa-doa untuk keselamatan istri dan calon anaknya. "Siti, kamu istirahat ya? Aku akan berjaga di sini," kata Pak Agus, menyadari bahwa waktu persalinan sudah semakin dekat. Bu Siti hanya mengangguk pelan sebelum akhirnya tertidur. Pak Agus pun tertidur di kursinya, kelelahan setelah hari panjang mereka mempersiapkan segala kebutuhan bayi. Namun, tidurnya terganggu oleh suara aneh dari luar rumah. Suara seperti bisikan lembut, bercampur dengan desiran angin. Pak Agus membuka matanya perlahan, mengira itu hanya suara angin malam. Tapi saat ia melihat ke arah tempat tidur, Bu Siti tidak ada di sana. Selimut yang tadi menyelimuti istrinya jatuh ke lantai, seolah ditarik dengan tergesa-gesa. "Bu Siti?" "Siti?" dipanggilnya panik, suaranya menggema di dalam rumah. Ia berlari keluar kamar, mencari di setiap sudut rumah. Tak ada tanda-tanda keberadaan Bu Siti. Di dapur, di halaman belakang, bahkan di ruang tamu, semuanya kosong. Pak Agus keluar rumah, berjalan tanpa alas kaki di tengah malam yang dingin, memanggil-manggil nama istrinya. Suara jangkrik dan desiran angin menjadi satu-satunya jawaban. Ia kembali ke rumah dengan napas tersengal, mencoba mencari sesuatu yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Saat itulah ia melihatnya. Di lantai kamar, terdapat bercak cairan seperti air ketuban yang mengarah ke pintu depan. Pak Agus mengikutinya dengan tubuh gemetar.
Langkahnya terhenti di ambang pintu ketika ia menyadari bahwa bercak itu menghilang di tanah pekarangan. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda kemana Bu Siti pergi. Panik, Pak Agus segera membangunkan tetangga-tetangganya. Warga desa dengan cepat berkumpul, membawa senter dan obor untuk mencari Bu Siti. Mereka menyisir area sekitar rumah hingga ke kebun belakang. Tapi yang mereka temukan hanyalah keheningan malam dan suara burung hantu yang melengking di kejauhan. Satu persatu warga mulai berbisik, "Ya ini tidak biasa, seperti ada yang mengambilnya." Pak Agus jatuh terduduk di depan rumah, air matanya mengalir tanpa suara. "Siti, di mana kamu?" "Bagaimana dengan anak kita?" Igumamnya, tetapi hanya angin malam yang menjadi saksi dari ketakutan dan keputusasaan itu. Pencarian Bu Siti berlanjut hingga dini hari. Obor-obor yang dibawa warga hanya mampu menyinari pekarangan dan hutan kecil di sekitar desa. Namun, tidak ada jejak, tidak ada suara, seolah Bu Siti dan bayi dalam kandungannya lenyap begitu saja. Pak Agus, yang sudah mulai kehilangan tenaga, tetap memaksa berjalan. Wajahnya pucat, dan air matanya tak lagi bisa dibendung. "Tolong, siapapun, kembalikan istri dan anakku," katanya, suaranya nyaris hilang tertelan malam. Ketika pagi menjelang, salah satu warga menemukan sesuatu di tepi hutan, sebuah kain kecil berwarna kuning yang dikenali Pak Agus sebagai hasil rajutan Bu Siti. Kain itu tergeletak di atas tanah basah, seperti sengaja diletakkan di sana. Pak Agus memungutnya dengan tangan gemetar. "Ini milik Siti, ini untuk bayi kami," bisiknya. Namun, tidak ada tanda lain di sekitar kain itu. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara. Keanehan ini membuat warga desa semakin takut. Beberapa mulai berbisik, mungkin ini ulah penunggu hutan, mereka tidak suka ada kehidupan baru di sini. Pak Agus tidak peduli dengan bisikan itu. Dengan kain kecil itu di genggaman, ia berlari semakin jauh ke dalam hutan, meneriakkan nama istrinya tanpa henti. Ia berharap Bu Siti mendengar, berharap ada jawaban. Tapi yang didapatkannya hanyalah gema suaranya sendiri yang memantul dari pepohonan. Udara di hutan terasa semakin berat, dan Pak Agus mulai merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada yang mengawasi dari kejauhan. Ketika matahari mulai naik, beberapa warga memutuskan untuk menghentikan pencarian, takut akan bahaya yang lebih besar. Namun, Pak Agus tetap tidak mau berhenti. Ia terus berjalan lebih dalam ke hutan, hingga akhirnya ia sampai di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi pohon besar. Di tengah tempat itu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sebuah ranjang kayu tua, dikelilingi kain putih yang melambai tertiup angin, dengan bercak darah di atasnya. Di sebelahnya, sebuah lonceng kecil tergantung di cabang pohon, berayun tanpa angin yang jelas. Pak Agus mendekat dengan langkah gemetar, matanya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Siti," panggilnya dengan suara bergetar. Tapi sebelum ia sempat menyentuh ranjang itu, suara seperti rintihan bayi terdengar dari dalam hutan. Suara itu lirih namun jelas, memanggil-manggil seolah meminta pertolongan. Pak Agus segera berbalik, mengikuti arah suara itu dengan penuh harapan. "Anakku, itu kamu?" panggilnya. Namun semakin ia mendekat, suara itu semakin jauh, seperti sengaja menjauhkannya dari tempat ia berdiri. Setelah beberapa langkah, suara itu tiba-tiba hilang. Pak Agus berhenti, tubuhnya lemas, dan pandangannya mulai kabur. "Siti, tolong, kembalilah," bisiknya sebelum akhirnya ia jatuh pingsan di tengah hutan. Ketika ia terbangun, hari sudah gelap. Ia kembali ke rumah dengan tubuh yang terluka dan pikiran yang hancur. Setelah beberapa minggu berlalu, Pak Agus merasa hatinya semakin hancur. Meski warga desa sudah berhenti mencari, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Bu Siti dan anak mereka hilang tanpa jejak. Setiap malam, ia terjaga, merasakan kehadiran mereka di setiap sudut rumah. Pada suatu malam yang sepi, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Ia pergi ke seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa, seorang yang dikenal karena kemampuannya dalam urusan mistik. Meskipun Pak Agus selalu menganggap hal-hal semacam itu tidak rasional, rasa putus asa membuatnya rela mencoba apapun. Dukun itu,
Seorang lelaki tua dengan mata yang hampir buta, memandang Pak Agus dengan tajam saat ia masuk. Tanpa banyak kata, dukun itu mengajak Pak Agus duduk di depan api unggun. "Kau datang karena ingin tahu apa yang terjadi pada istrimu dan anakmu, bukan?" Suara dukun itu serak, seolah mengerti segala yang tersembunyi dalam hati Pak Agus. Pak Agus hanya mengangguk, merasa ada semacam ketenangan dalam diri lelaki itu. Dukun itu mulai merapal mantra, suaranya terdengar seperti bisikan angin yang membawa petunjuk. "Ada kekuatan yang tak kasat mata," katanya, suatu entitas yang memisahkan jiwa-jiwa ini. Mereka tidak pergi dengan sukarela, tetapi terpaksa dipisahkan oleh sesuatu yang lebih besar dari takdir. Pak Agus menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai mengalir. "Apa maksudnya, dukun? Di mana Siti? Di mana anak kami?" teriaknya, suara penuh keputusasaan. Dukun itu menatapnya dalam-dalam dan menjawab, mereka terperangkap di antara dua dunia, dunia yang dilupakan dan dunia yang dipenuhi kegelapan. Hanya seseorang dengan hati yang sangat kuat yang bisa membawa mereka kembali. Pak Agus merasa hatinya berat. Ia tahu, tak ada waktu yang bisa disia-siakan. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang sering disebut oleh dukun itu, sebuah gua yang terletak di dalam hutan. Menurut dukun, gua itu adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Tanpa berpikir panjang, Pak Agus membawa dirinya menuju hutan itu, bahkan ketika senja mulai turun dan bayangan pohon-pohon besar mulai menyeramkan. Ia berjalan sendirian, hanya membawa obor dan harapan yang hampir memudar. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Saat sampai di depan gua yang gelap, Pak Agus berhenti sejenak. Gua itu tampak tak berujung, mulutnya terbuka lebar seolah menunggu seseorang untuk masuk. Di dalam, udara terasa dingin, dan suara-suara aneh menggema dari kedalaman gua. Pak Agus melangkah maju dengan hati penuh ketakutan, namun tekad yang membara untuk menemukan Bu Siti memberinya keberanian. Ia memanggil nama istrinya dengan suara keras, berharap suaranya bisa menggetarkan kegelapan di sekelilingnya. "Siti! Anakku! Kalian ada di mana? Aku datang untuk kalian," serunya dengan penuh harapan. Namun, jawabannya hanya gema yang tak terjawab, dan semakin dalam ia berjalan, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang memanggilnya dari kegelapan. Pak Agus melangkah semakin dalam ke dalam gua yang gelap, hanya diterangi cahaya obor yang semakin redup. Suara langkahnya menggema di dinding batu, membuatnya semakin merasa terperangkap dalam dunia yang tak dikenal. Udara di dalam gua terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Rasa takut mulai merayap, namun tekadnya untuk menemukan Bu Siti dan anak mereka membuatnya melangkah tanpa henti. "Siti! Anak kami! Di mana kalian?" teriaknya lagi, suaranya hampir hilang tertelan angin gua yang dingin. Tiba-tiba, langkahnya terhenti ketika sebuah suara halus terdengar di telinganya. Suara itu lembut, namun penuh dengan kesedihan. "Pak Agus! Mas Agus!" Suara itu terdengar seperti bisikan, namun begitu jelas, seolah datang langsung dari dalam hatinya. Pak Agus terkejut, tubuhnya kaku sejenak. "Siti!" gumamnya, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, tidak ada apapun di sekelilingnya selain kegelapan. Rasa panik mulai muncul, dan ia memanggil lagi, Siti! Kembalilah, Siti!" Tiba-tiba, dari kedalaman gua, sebuah cahaya lemah mulai muncul. Pak Agus melangkah menuju cahaya itu dengan cepat, hatinya penuh harapan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya ke arah tersebut. Cahaya itu semakin terang seiring dengan langkahnya, hingga akhirnya ia sampai di sebuah ruang yang luas di dalam gua. Di tengah ruangan, terlihat sebuah lingkaran cahaya yang menyinari tanah, dan di dalamnya, ada sosok yang sedang duduk di atas batu besar. Sebuah bayangan yang samar-samar menyerupai Bu Siti. Pak Agus terpaku, matanya membesar, Siti!" Namun, sebelum Pak Agus bisa melangkah lebih dekat, bayangan itu mulai menghilang, berbaur dengan cahaya yang mulai memudar. Tiba-tiba, udara di sekitar gua terasa semakin berat, dan suara tawa yang tidak manusiawi terdengar menggema.
Kamu tidak bisa membawanya kembali, Pak Agus. Dia sudah menjadi bagian dari kami. Suara itu menggelegar, dan tubuh Pak Agus mulai terasa terhimpit oleh kekuatan yang tak terlihat. Tubuhnya seolah dipaksa untuk berlutut, tak kuasa melawan tekanan yang datang dari segala arah. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Pak Agus berteriak, Tidak! Aku tidak akan meninggalkan Siti. Aku akan kembali dengan dia, atau aku akan mati mencarinya." Teriakannya menggema di seluruh gua, seolah menantang kekuatan yang menguasai tempat itu. Tiba-tiba, cahaya dari lingkaran itu bersinar terang, dan bayangan Bu Siti muncul kembali. Namun kali ini tampak lebih jelas, dengan tatapan kosong, seolah tidak mengenali Pak Agus. "Siti!" Pak Agus berlari menuju bayangan itu. Namun begitu ia mendekat, bayangan itu menghilang lagi, meninggalkan kegelapan yang mencekam. Keputusasaan mulai menyelimuti dirinya. Ia tahu, waktu yang ia miliki semakin sedikit. Pak Agus berdiri kaku di tengah gua, tubuhnya semakin lelah dan letih. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat, seolah waktu berputar melawan keinginannya untuk membawa pulang Bu Siti. Cahaya yang tadinya menyinari gua itu kini mulai memudar, meninggalkan kegelapan yang lebih pekat. Tawa menyeramkan yang terdengar dari dalam gua terus menghantui pikirannya, membuatnya merasa terperangkap dalam dunia yang tak lagi bisa ia pahami. "Siti, tolong. Aku datang untukmu," bisiknya dengan suara gemetar, air matanya menetes di pipinya. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar, lembut dan penuh penyesalan. "Pak Agus, kau harus meninggalkan tempat ini. Ini bukan dunia yang bisa kamu kuasai." Suara itu datang dari segala arah, membuat Pak Agus merasa bingung dan semakin terperangkap. "Siti, jika ini adalah dunia yang menghalangi kita, aku akan menghadapinya. Aku tidak akan meninggalkanmu." Teriaknya, suaranya dipenuhi kemarahan dan kebingungannya. Tak ada yang bisa membuatnya mundur sekarang, tidak bahkan kegelapan yang menyelubungi dirinya. Di saat itulah, tiba-tiba gua itu bergema dengan suara keras, dan dindingnya seolah mulai bergerak. Batu-batu besar jatuh, membuat Pak Agus terjatuh ke tanah, terhimpit oleh reruntuhan. Dalam kepanikan, ia meraba-raba tanah, mencoba mencari jalan keluar. Namun, saat tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan licin, ia merasa seolah telah menemukan sesuatu yang berbeda. Batu besar itu bukan sekadar batu biasa. Itu adalah gerbang, sebuah pintu tersembunyi yang telah terkunci selama ini. Pintu itu membuka perlahan, memancarkan cahaya yang mempesona, berbeda dari cahaya sebelumnya. Dengan tubuh yang penuh luka, Pak Agus mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melangkah masuk ke dalam pintu itu. Begitu ia melangkah, dunia seakan berubah. Sekelilingnya dipenuhi cahaya yang lembut dan suara yang menenangkan. Di depan matanya, Bu Siti muncul, namun kali ini ia tidak lagi tampak kosong atau terhimpit oleh kegelapan. Wajahnya tampak tenang, dan senyumannya seolah memberi harapan. "Mas, aku di sini." Suara Bu Siti terdengar lembut, namun ada keheningan yang menyelimutinya, seolah ia berada di antara dua dunia. "Aku tidak bisa kembali. Aku terjebak di sini." Pak Agus terdiam, air mata mengalir deras di wajahnya. "Tidak. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Siti. Aku berjanji akan membawa kamu pulang. Anak kita bisa menjalani kehidupan yang baik bersama." Namun, Bu Siti hanya menundukkan kepala, seolah ada sesuatu yang menghalanginya untuk kembali. "Aku mencintaimu, Mas. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku akan selalu ada di sini, dalam hatimu. Jangan teruskan pencarianmu. Pergilah, hiduplah untuk anak kita. Itu adalah yang terbaik." Pak Agus terdiam, tubuhnya terasa kaku saat mendengar kata-kata Bu Siti. Hatinya hancur mendalam, seolah setiap kata yang diucapkan Bu Siti merobek setiap harapan yang telah ia bangun selama ini. Aku tidak bisa menerima ini," ia ucapnya dengan suara gemetar, langkahnya perlahan maju ke arah Bu Siti yang berdiri di hadapannya. "Kita sudah menunggu terlalu lama, Siti. Aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Anak kita butuh kita berdua, kita sudah hampir sampai di garis finish,
tidak bisa begitu saja menyerah. Namun Bu Siti hanya menunduk. Wajahnya tampak begitu damai, seolah sudah menerima takdir yang ada di hadapannya. Mas, aku mencintaimu lebih dari apapun, tapi aku sudah menjadi bagian dari dunia ini. Dunia yang berbeda, dunia yang tidak bisa kamu jangkau. Katanya, matanya yang penuh kasih sayang menatap Pak Agus dengan tatapan penuh kesedihan. Aku ingin kamu melanjutkan hidupmu, untuk anak kita. Aku akan selalu ada dalam hatimu, meskipun kita tidak bisa bersama di dunia ini lagi. Pak Agus merasakan sebuah rasa pahit menyelimuti hatinya. Rasanya tak ada yang lebih menyakitkan dari kenyataan bahwa orang yang paling ia cintai, yang sudah lama ia tunggu, harus terpisah darinya selamanya. Tapi, bagaimana aku bisa melanjutkan hidup tanpa kamu? Bagaimana aku bisa menghadapi dunia tanpa kamu di sisi? Tangisnya, suaranya hilang dalam desahan yang datang begitu mendalam dari hatinya. Bu Siti mendekat, mengulurkan tangannya yang lembut dan memegang tangan Pak Agus. Mas, percayalah, aku tidak benar-benar pergi. Sebagian dari diriku akan selalu ada dalam hatimu, dalam kenanganmu, dalam setiap langkah hidupmu. Aku hanya ingin kamu hidup dengan penuh cinta, untuk anak kita. Jangan biarkan rasa kehilangan ini menghentikanmu. Anakku membutuhkanmu. Hidupmu masih punya banyak tujuan yang harus dijalani. Perlahan, Bu Siti menghilang, tubuhnya menyatu dengan cahaya yang semakin memudar, meninggalkan Pak Agus yang hanya bisa terdiam dalam keheningan. Pak Agus terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas. Rasanya dunia seakan runtuh di sekitarnya. Dalam kehampaan itu, ia merasakan sebuah ketenangan yang aneh. Meski hati ini patah, ada sesuatu yang memberi kekuatan baru dalam dirinya, keberanian untuk menjalani hidup meski tanpa Bu Siti. Setelah beberapa saat dalam keheningan, Pak Agus akhirnya bangkit. Ia tahu, apa yang dikatakan Bu Siti adalah benar. Ia harus hidup untuk anak mereka, melanjutkan perjuangan yang telah mereka mulai bersama. Dengan perlahan, ia meninggalkan gua itu, membawa harapan baru meski beban di hatinya tetap ada. Pak Agus keluar dari gua dengan langkah berat, namun ada sebuah kekuatan baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Meski hatinya masih terasa hancur, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup untuk anak mereka, yang kini menjadi satu-satunya alasan baginya untuk bertahan. Setiap langkahnya kembali ke rumah terasa penuh dengan keheningan, seolah dunia di sekitarnya pun ikut berduka. Namun, dalam kesunyian itu, Pak Agus merasakan kehadiran Bu Siti, seolah ia masih berada di sampingnya, membimbingnya untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan. Setibanya di rumah, Pak Agus terkejut menemukan sebuah surat yang tergeletak di atas meja, tertulis dengan tulisan tangan Bu Siti. Dengan gemetar, ia membuka surat itu. Mas, aku ingin kau tahu bahwa aku bukan pergi karena aku tidak mencintaimu, tetapi karena dunia ini sudah menuntut pengorbanan yang lebih besar dariku. Ada sesuatu yang lebih kuat daripada kita, yang sudah menunggu untuk memisahkan kita. Aku terperangkap dalam sebuah takdir yang tak bisa aku hindari. Tetapi aku percaya, kamu akan kuat dan bisa menghadapinya. Aku akan selalu mencintaimu, meski kita terpisah oleh jarak dan waktu. Untuk anak kita, jangan biarkan rasa sakit ini membuatmu menyerah. Hidupkan harapan itu, Mas. Aku percaya padamu. Pak Agus memegang surat itu erat-erat, air mata mengalir deras. Seakan surat itu membawa jawaban dari semua pertanyaannya yang tidak terjawab selama ini. Mengapa Bu Siti bisa berubah seperti itu? Mengapa ia harus mengorbankan diri untuk sesuatu yang lebih besar? Apakah mungkin ada kekuatan gaib yang memang sudah menunggu mereka sejak lama, sebuah takdir yang tidak bisa mereka lawan? Namun, apapun alasan itu, Pak Agus sadar bahwa hidupnya harus terus berjalan. Meskipun Bu Siti telah menghilang, ia akan selalu mengingat kata-kata terakhir istrinya, untuk melanjutkan hidup, untuk anak mereka. Hari-hari berlalu, dan Pak Agus mulai membangun kembali kehidupannya. Ia berusaha keras untuk mengesampingkan kesedihan, berjuang untuk masa depan anaknya yang kini menjadi satu-satunya warisan yang harus ia jaga. Setiap malam, ia masih merasa kehadiran Bu Siti dalam mimpi-mimpinya, seolah ia masih ada di sana, memberi kekuatan dan cinta. Namun, Pak Agus tahu bahwa kini ia harus menjadi seorang ayah yang kuat, untuk anak yang belum sempat merasakan kehangatan kasih ibu.
Meski begitu, Pak Agus tidak pernah berhenti bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Bu Siti benar-benar terperangkap dalam dunia lain? Atau apakah ada kekuatan yang lebih besar yang memisahkannya dari keluarganya? Dan yang lebih penting, mengapa Bu Siti harus memilih untuk mengorbankan dirinya demi sebuah takdir yang tidak bisa ia hindari? Satu hal yang pasti, takdir itu kini menjadi bagian dari hidupnya yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Menurutmu apa yang sedang terjadi? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk kisah lainnya.